Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok hari Jumat. Ya, kelompok hari Jumat. Hari ini kita mau presentasikan tentang hari kita barukan. Iya, izinkan kami mau perkenalan diri dulu dari yang paling karena Aku Pelina Indiana Putri. Aku Indris ya. aku lupa Fahri. Aku bisa. Pada hari ini kita akan membahas energi terbarukan dan tujuan itu adalah membangun masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Tepuk tangan dulu. Langsung pindah ke slide kedua. Ya, slide keduanya itu kita akan pengertian. Memahami tentang apa sih energi terbarukan itu? Kan itu adalah energi yang berasal dari sumber alam. Dari sumber alam. Dan dapat diperbarui. Dan itu bisa alami dan tidak akan habis meskipun digunakan terus bagus. Artinya energi ini akan terus tersedia karena berlangsung proses alam yang secara berkelanjutan. Betul. Oke, lanjut Ke slide ketiga kita di-share. Ada apa aja yang terbarukan energinya? Boleh sebut barang-barang yang pertama dulu dari kiri. Satu, matahari. Kedua, ada angin. Ketiga, air. Keempat, Api. dan yang kelima, Biomasa. Lanjut ke slide selanjutnya. Kita akan matahari. Energi terbarukan berupa pandangan daya dari matahari yang dihasilkan melalui reaksi fisi. Pertama itu ada materi elektrikal mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Kedua ada elektrochemical yang mengubah energi matahari menjadi energi kimia. Ketiga ada hidrotermal energi matahari menjadi energi panas. Dari secara simple energi matahari kita punya habis. Itu dari matahari. Yang kedua adalah angin. Oke, giliran saya. Ya, angin ini merupakan udara yang bergerak sebagai akibat adanya rotasi bumi. Jadi karena rotasi bergerak, karena bumi bergerak, sehingga ada pergeseran udara yang namanya angin gitu. Sehingga ya karena rotasi bumi itu menjadi perbedaan tekanan udara. Dan contohnya kayak manfaat dari utama energi angin ini ya itu meliputi pengurangan energi karbon dan tergantung pada bahan bakar fosil gitu kan. Jadi dari turbin angin ini berputar menghasilkan energi listrik, energi yang dibutuhkan gitu sehingga nggak terbatas gitu kan karena bumi bergerak sendiri. Dan biaya operasional yang rendah gitu, jadi hemat. Serta juga penciptaan lapangan kerja di sektor energi yang terbarukan. Contoh dari turbin itu ya PLTB gitu, pembangkit listrik tenaga Bayu. Tapi nggak Bayu sih, Bayu. Dan yang ketiga, masih lagi, ini tentang air ya. Air ini udah banyak banget di mana-mana gitu kan. Dan bahkan faktornya ya jumlah air itu diperkirakan sampai 1,4 triliun kilometer kubik ya. Itu hampir menutupi hampir 71 permukaan bumi itu saking banyaknya, sehingga ya kita jangan takut kita terlalu kekurangan air, tapi tetap ya hemat energi juga sih sebenarnya. Dan caranya itu ketika dibendung, airnya itu ketika dibendung ke tempat yang lebih rendah, air itu dialirkan gitu ke tempat turbin yang mengalir yang muter-muter kan, dia yang muter-muter dan menghasilkan energi listrik disebut PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Itu dia. Dan lanjut yang keempat, apa? Panas bumi. Oh, silakan. Oke, jadi saya teman-teman ada panas bumi. Energi panas bumi merupakan energi yang berasal dari panas dalam bumi akibat aktivitas magma. Jadi di dalam inti bumi, pusatnya bumi itu yang di tengah-tengah, itu kan karena panas banget menggerakkan batu yang ada di atasnya. Nah, batu bergerak, menghasilkan itu batu yang di atas itu disebut batu berpori. Nah, kalau batu berpori itu isinya ada airnya, makanya dia bakal menguap dan menimbulkan uap panas tekanan tinggi. Nah, di permukaan bumi itu bisa keluar langsung uap panasnya, atau kalau misalnya ada airnya lagi bakal jadi mata air panas. Nah, terus proses ini menghasilkan uap bertekanan tinggi yang dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. Nah, fun fact-nya, Indonesia merupakan negara dengan sumber geotermal terbesar di dunia dengan potensi 17.000 megawatt yang dapat menghemat 40% sumber daya panas bumi di dunia. Lanjut. Bio. Terus yang kelima ada biomasa. Biomasa adalah bahan organik yang berasal dari organisme hidup seperti tumbuhan, buah dan limbahnya yang dapat digunakan sebagai sumber energi terbarukan. Manfaatnya adalah memproduksi energi bersih seperti listrik, panas, bahan bakar cair, mengurangi emisi gas rumah kaca serta memberikan dampak ekonomi melalui bermanfaatan lingkungan. Di sini terlihat ada satu bioenergi dari biomasa berupa bahan makanan itu etanol, fermentasi bahan-bahan organik yang mengandung gula. Terus ada biodiesel, biodiesel, terus ada sertifikasi bahan yang mengandung minyak. Terus ada yang kedua bioenergi dari biomasa berupa limbah dan kotoran ternak biogas. Lanjut ke apa?
Oke, ke jawabnya. Siapa yang silakan? Oke, silakan Ibu. Silakan. Oke. Yang pertama ada dampak positif. Yang pertama itu ada ramah lingkungan, yaitu mengurangi polusi udara dan emisi gas rumah kaca sehingga membantu pencegahan pemanasan global. Yang kedua adalah sumber energi tidak terbatas yang berasal dari alam, contohnya matahari, angin, air yang selalu tersedia dan tidak akan habis. Yang ketiga, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, yaitu mengurangi penggunaan minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Yang keempat, biaya operasional rendah. Selain saat lagi biaya perawatan dan operasional lebih murah. Yang kelima, menciptakan lapangan kerja, bantu peluang kerja di bidang teknologi, energi, dan lingkungan. Terus ada dampak negatif, yang pertama, biaya awal tinggi, pemanasan. Nah itu langsung aja jadi kesimpulannya Boleh dilihat slide yang paling akhir. yes, paling terakhir. Ya, itu masa depan energi terbarukan, masa depan yang berkelanjutan dimulai dari pilihan energi kita ini dengan kemajuan teknologi, dukungan kebijakan, dan juga keterlibatan masyarakat dalam memakaikan energi terbarukan. Kita tidak hanya menjaga lingkungan, tapi juga menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi generasi yang mendatang. Oh, hari ini saja dari kelompok kami yang bertanya siapa? Apa? Ya, kamu sama? Sebut nama ya. Oh, iya Mas. Ini aku mau nanya, kenapa energi matahari disebut sebagai sumber energi yang tidak pernah habis? Nah, kenapa? Boleh kita jawab sama ya? Kenapa energi matahari bisa disebut energi yang tidak pernah habis? Karena itu sumber energi yang berasal dari alam. Apa yang izin ke kita cari? Nah, gede banget. Karena matahari itu termasuk sumber energi paling gede. Gitu kayak air laut karena banyak banget sehingga dibilang kan ada batas. Jadi kita bilangnya ada batas karena susah untuk mengurangi Jadi energi matahari itu nggak bakal pernah habis sebelum kiamat. Jadi ya kiamat kan seluruh alam semesta bakal hancur. Nah di situ baru energi matahari nggak pernah ada, udah habis karena sumbernya kan udah nggak ada. Tuh, jadi bakal terus ada selama mataharinya masih ada. Tuh. Berjawab? Oh silakan Teh. Aku menanyakan katanya mobil listrik itu ramah lingkungan ya. Tapi ada beberapa video yang mencakup kalau misalnya dalam satu baterai mobil listrik itu dia justru menggunakan emang energinya tuh energi yang bukan yang dari energi yang bukan kita terbarukan, yang terbarukan. Cuman katanya itu lumayan langka dan kalau misalnya satu baterai itu memuatnya banyak banget gitu. Menurut kalian kenapa mobil listrik ini masih termasuk dalam hal yang harus dilakukan supaya mengurangi pemakaian energi tak terbarukan? Bukannya harus dihindari gitu. Kalau misalnya dia satu baterai banyak banget ngambil energi gitu. Aku lupa namanya apa tapi kata ada video yang ngomongin kayak gitu. Paham nggak? Paham. Saya mau jawab. Jadi ini karena pengetahuan aku masih terbatas, jadi aku meraba-raba jawabannya mungkin karena sumber energi tak terbarukan kayak bensin, solar, gitu segala macam kan udah mulai menipis, apalagi gara-gara konflik di luar sekarang kan. Jadi makin biaya juga makin meningkat, terus makin langka. Nah, upaya yang dilakukan untuk memakai mobil listrik itu karena hal tersebut karena listrik kan bisa didapat dari matahari, dari angin, dari air, dari biomasa yang ada terus gitu. Nah, kenapa listrik itu menggunakan banyak? Mungkin karena dia tuh nggak sepowerful sama energi tak terbarukan, tapi ini tuh harus terus dikembangin biar jadi solusi yang baik. Ada yang mau nambahin nggak? Jawab ya tadi Mas. Jawab. Terima kasih. Silakan. Kita dulu sekarang. Kira-kira energi terbarukan itu bisa nggak buat memenuhi kebutuhan energi di dunia? Seluruh dunia energi terbarukan. Jawabannya sih pasti bisa ya, karena tiap negara itu pasti punya sumber daya yang banyak. Kita kan hidup di bumi ya, tapi emang harus dikelola dengan baik. Jadinya pemanfaatannya tuh bisa secara optimal. Kayak tadi kan ada yang panas bumi di Indonesia itu punya 17.000 megawatt yang bisa ngehandle 40% kebutuhan apa tadi ya di bumi di dunia. Kebutuhan apa ke panas bumi? Itu nah itu sumber daya panas bumi. Jadi Indonesia tuh emang udah diketahui dia punya 40% panas bumi buat mengcover seluruh dunia gitu. Jawab. Silakan. Aku mau nanya, menurut kalian tuh di daerah kalian atau misalnya di sini nih, itu tuh paling cocok energi terbarukannya apa dan kayak contohnya apa gitu di kehidupannya sehari-hari? Nah di sini nih yang panas banget. Pasti kalian tahu lah kita bisa dengan panas surya. Kayak misalkan ini di Delta atap-atap tuh dipasangin panas surya, jadi kita nggak bakal pakai listrik. Terus mungkin bisa menambah watt AC jadi lebih dingin kan. Terus apa lagi ya? Mungkin di sungai-sungai kayak di Jakarta kan sering banjir. Ya begitu bisa bendungannya kan dia kan membentuk
bendung air, terus kayak ada pembangkit listrik tenaga air kan. Nah itu bisa tuh, jadi kayak sungai-sungai yang sering banjir dan nggak banjir jadi bendung. Jadi dari situ. Aku nggak nyangka dari kebetulan itu nggak pernah habis sampai persediaan terus. Kita tetap pernah banget jadi. Pengen ada perubahannya cuma ada sih, cuma ada nyambung sih, cuma ya emang ada batas, cuma tahu aja gimana polanya gitu. Kayak kalau dipakai terus lebih kayak capek sih mudah-mudahan ya. Salah ya, ada yang mau namanya mungkin bantu saya. Oh tadi pertanyaannya? Kalau lebih ke melestarikan terus aja sih, kayak apa ya, kan kita butuh alat-alat buat mengubah energi terbarukan itu menjadi kayak apa tuh tadi, minyak di biodiesel gitu kan buat kita pakai. Nah itu kita lebih ke merawat aja, merawat bumi, lingkungan, biar alam tuh terus nyediain bahan-bahan terbarukan itu buat kita. Nah itu iya itu nggak alam itu. Ya paling kayak gitu lah perumpamannya. Sama atau enggak? Siapa? Ada tadi tenaga panas. Nah, malamnya kok kan bisa cara beroperasi dari panas dari listrik itu. Yang mana tadi aku sempat searching. Iya. Tadi aku udah sempat searching. Ya aku lupa. Ya, oke, kapan Bu? Habis ini. Ini udah dibatasin dulu kan ya? Oke. Nah, jadi Asa di sini, kan aku nanya sama dari biogas sama biofuel diolah pakai apa? Terus dia jawab, kalau biogas diolah menggunakan digester atau biodigester. Jadi fungsinya itu mengolah limbah organik, kotoran hewan, sampah makanan dengan bantuan bakteri anaerob yang tanpa oksigen sampai menghasilkan gas metana. Terus kalau biofuel tergantung jenisnya, tapi umumnya pakai proses fermentasi. Jadi untuk bioetanol seperti dari tebu atau jagung. Terus yang kedua itu ada transesterifikasi untuk biodiesel dari minyak nabati. Dibantu oleh mikroorganisme seperti ragi atau bakteri sama bahan kimia tertentu. Jadi tadi biogas diolah dengan biodiesel menggunakan bakteri anaerob sama biofuel itu diolah melalui proses fermentasi atau reaksi kimia, namanya itu transesterifikasi. Udah pas pakai? Makasih. Udah pakai? Karena udah banyak yang bertanya, kita tutup dengan game ya. Jadi di sini Tangannya seperti ini. Oh mau berdiri aja? Oke, silakan berdiri ya semuanya. Posisi tangannya, tengok kayak pegang ngambil. Sampai kayak mengatur dulu. Kalau di antara kita ada yang bilang up, itu yang paling bawah naik. Kalau down, itu yang paling atas turun ke bawah. Apa? Kalau bilang down, yang paling atas turun ke bawah. Mana ke bawah? Iya, up, ya down. Boleh. Nah, kalau tidak pukul ya pukul aja yang atas ke bawah. Bukan. Oh, iya. Nah, langsung aja coba up. Down, pukul. Masih depannya lagi. Hati-hati jangan sampai pukul, kita. Aduh, ganti main ah? Pukul ya? Enggak, gitu. Tangannya. Asal kita kalau dipukul. Ya, tapi kalau yang kena, yang pukul harus bisa pukul juga. Pokoknya tidak, saling cari pukul. mending yang kena pukul kita suruh maju aja ke depan. Yang di bawah keluar. Kok gitu? Langsung aja up. Down, up, down, pukul. Aduh, jangan yang pukul dulu. Silakan yang pukul dulu. Wah. Oke, coba lagi yang terakhir nih. Iya, kembali ke jalan ini. Langsung siapin tangannya. Down, up, down, up, down. Pukul. Pukul. Lagi.
Cukup ada lagi. Mungkin kalau yang kayak waktu itu mungkin ada yang gimana sih kan? Kayaknya pas waktu itu bukan yang dipukul gini. Yang iya yang sangat. Karena yang kelompoknya Oke. paling udah boleh duduk Masih kembali. Hati-hati. Ya, jadi apa yang Zahira pelajari dari presentasi kita di depan? Oh, kami Yang aku pelajari pastinya apa yang pertama, kita tuh sebagai remaja yang pasti bakal meneruskan negara ini, kita harus tahu gimana apa aja manfaat yang bakal kita bisa gunakan selain energi yang terbatas yang kita sediakan. Nah, menurut aku apa sih? Jadi kesimpulannya kita di sini sebagai remaja harus pintar dan mengetahui ilmu-ilmu kayak gini supaya nanti kelaknya kalau misalnya udah nggak sama sekali ada energi yang nggak terbarukan kayak bensin itu, kita ada pengetahuan nih kalau misalnya ada loh energi yang bisa terbarukan dan ada terus gitu. Kalau bisa kita bisa meminimalisirkan yang sekarang dengan penggunaan yang sih kayak gitu. Oh, itu panas surya. Ya, panas surya. Kan ada banyak kan yang digunakan di sekolah-sekolah, mungkin sekolah kita bisa selanjutnya penggunaan itu. Oke. Terima kasih. Yeay. Udah enggak? Oke. Rapat lagi siap. Oke. Kita saja dari kelompok hari Jumat kita tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.